Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak dulu grafis berikut ini. Ini terkait dengan bursa Pilgub Jawa Barat. Baik, ada Ridwan Kamil dari Partai Golkar, kemudian juga ada Muhammad Iryawan dari Partai Gerindra, ada Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra, M. Syaku dari PKS, kemudian ada Soebul Iman juga dari PKS, kemudian juga ada TB Hasanuddin dari PDI Perjuangan, ada Pak Ono tadi ya yang disebutkan oleh Kang Abdi tadi dari PDI Perjuangan, kemudian ada Syaiful Huda dari PKB, ada Saan Mustafa dari Nasdem dan juga Desi Ratnasari yang sudah disebutkan oleh Ketua Umumnya Zulkifli Hasan akan didorong untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat. Oke, kita lanjutkan dialog. Saya akan ke Kang Abdi dulu. Kang Abdi, tadi ada beberapa nama dari PDI Perjuangan ya. Ada Kang Ono, ada juga Kang TB Hasanuddin. Ini yakin nih nggak mau pendekatan lagi sama Kang TB? Ya, kalau hasil komunikasi dengan beliau menyampaikan tidak akan ikut dalam kontestasi di 2024. Ya, tapi nanti kan tergantung apakah DPP partai menugaskan Kang TB atau tidak. Jadi kalau kemudian DPP partai menugaskan siapapun, ya tentunya harus siap sebagai kader partai untuk maju dalam pemilihan gubernur di tahun 2024 ini, Mbak. Oke, Kang, jadi kalau bicara soal sosok, tadi kan sebetulnya Kang Kunto juga sudah bilang ya sebetulnya sosok seperti apa yang kira-kira menurut dari pandangan Kang Kunto itu perlu maju dalam Pilgub Jabar tahun ini. Dari Kang Abdi dan juga PDI Perjuangan, sosok seperti apa sih yang paling dibutuhkan? Ya, saya kira di Jawa Barat ini memang agak unik ya, Mbak ya. Karena dari setiap pemilihan gubernur itu ada hal-hal yang memang bisa terjadi anomali. Dulu misalnya tahun 2013 pada saat Pak Agung Nukman, ya, Pak Agung Gumelar yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi, ya, kemudian juga tokoh nasional, tetapi kemudian pada saat pemilihan gubernur kalah. Ya. Lalu kemudian tahun 2008, ya 2013, misalnya pada saat itu Pak Dede Yusuf juga memiliki popularitas yang sangat tinggi, ya, sampai 96% pada waktu itu, tetapi juga kalah. Nah, jadi ada beberapa faktor yang latar belakangi ya, pemilih di Jawa Barat ini akan menentukan pilihannya kepada siapa ya, calon gubernur yang akan mereka pilih. Ya. Paling tidak kalau saya petakan ini kan ada 6 wilayah yang memiliki karakter pemilih yang berbeda, Mbak. Jadi misalnya pertama klaster Bandung Raya, ya, itu Bandung, Sumedang, kemudian Cimahi, Bandung Barat, ya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Lalu kemudian ada misalnya Kerawangan, di situ ada Kerawang, Purwakarta, Subang. Ada Megapolitan, ya, itu di situ ada Bogor, Bekasi, ya. Jadi kebutuhannya beda-beda gitu ya? Beda-beda, karena memiliki karakter yang berbeda. Nah, disinilah kami meyakini ya PDI Perjuangan dengan memiliki basis ya pemilih yang saya kira sangat loyal dan konsisten dalam memilih PDI Perjuangan, ya kami meyakini bahwa di tahun 2024 nanti ya, kami bisa memenangkan kontestasi Pilgub di Jawa Barat. Nah, kemudian ketika ditanya ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat, nah saya kira ya, kalau kita lihat dari apa yang kemudian berkembang ya di Provinsi Jawa Barat, ya tidak saja hanya popularitas yang tinggi, Mbak, ya, tetapi juga menurut hemat saya adalah bagaimana mesin partai dia bisa bergerak. Nah, perbedaan pemilihan gubernur tahun 2018 dengan 2024 ya adalah bahwa ya tidak ada incumbent di Provinsi Jawa Barat. Incumbentnya ada, tetapi sudah berhenti sejak tahun 2023. Ya, di mana hari ini ya
eh, gubernur pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh PJ gubernur. Jadi saya kira ini juga menjadi satu catatan yang kemudian bisa benar-benar kita bisa cermati. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pemilu gubernur tahun 2024 ini, ya, mesin partai sudah bergerak. Nah, jadi setelah pileg dan pilpres, ya otomatis mesin partai ini sudah panas, berbeda dengan pilgub-pilgub sebelumnya. Kalau pilgub sebelumnya, ya, pilgub dulu baru pileg. Nah, sekarang dibalik kan, jadi pileg dulu baru pilgub. Nah, jadi mesin partai tentunya ini akan bisa bergerak dengan efektif. Jadi partai-partai yang memiliki mesin partai yang bisa bergerak efektif, saya kira itu akan juga bisa menentukan ya siapa yang akan memenangkan kontestasi di 2024. Kemudian yang ketiga, saya kira bahwa kita tahu bahwa pilkada ini tidak hanya pilgub, ya, tetapi pemilihan wali kota dan pemilihan bupati, ya, di mana di Jawa Barat akan ada 27 kabupaten kota. Maka saya kira bahwa selain mesin partai yang bergerak, kemudian calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan juga tentu akan berkampanye untuk ya, memenangkan dirinya sekaligus juga untuk memenangkan pemilihan gubernur. Jadi, tapi mesin partai PDIP sudah efektif belum? Ya, kami meyakini ya, bahwa PDI Perjuangan memiliki tingkat soliditas yang saya kira cukup kuat ya. Jadi dari struktur partai mulai dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting itu pasti akan mensupport calon gubernur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi saya kira tadi ya faktor popularitas penting, tetapi ada anomali di Jawa Barat. Lalu yang kedua faktor mesin partai yang akan berpengaruh. Yang ketiga ya tentunya ini berbarengan dengan pilkada kabupaten kota yang tentunya akan memudahkan berkampanye kepada setiap calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya ke Kang Kunto. Jadi Kang Kunto, sekarang belum ada partai-partai yang berkoalisi di Jabar. Kira-kira yang paling potensial siapa nih yang akan berbarengan lah mengusung calonnya, dan siapa yang akan diusung? Ya Mbak, karena tadi pilkada kali ini memang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada sebelumnya kita melakukannya sebelum pileg atau pemilu, tapi sekarang sesudah pileg atau pilpres gitu kan, dan sudah ada koalisi di tingkat nasional kan gitu. Sangat mungkin beberapa koalisi masih bertahan untuk pilkada di daerah, tapi hanya beberapa daerah saja menurut saya. Nggak mungkin semua daerah karena kondisi dan kemudian dinamika yang ada, dinamika politik yang ada di daerah pasti berbeda dengan konstelasi yang ada di nasional gitu kan. Nah, sangat mungkin Jawa Barat yang sangat dekat dengan ibu kota sehingga isunya juga masih terpengaruh isu Jakarta gitu kan, itu sangat mungkin koalisinya masih bertahan, koalisi nasional bertahan. Jadi kita bisa melihat mungkin nanti Golkar, Gerindra, lalu kemudian PAN mungkin akan satu koalisi. Tapi tentu ini pun karena ini ada unik memang pilkada kali ini. Kalau biasanya partai-partai akan mencoba di pilkada mendorong tokoh-tokohnya dan mesin partainya sebagai test case untuk pileg gitu kan, sebagai test case. Nah, di pilkada kali ini enggak. Tadi Kang Abdi bilang bahwa ini mesinnya udah panas nih gitu kan. Jadi bisa jadi ini bukan lagi test case tapi perang beneran gitu kan. Dan di sini ada faktor tokoh-tokoh tadi yang lebih egosentris gitu kan. Misalnya saya mau maju dengan Kang Abdi, tapi dua-duanya ngotot pengen jadi gubernur kan, nggak akan jadi kan Mbak gitu, walaupun partainya udah solid koalisinya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin akan jadi ganjalan dan perlu didiskusikan, dikomunikasikan selama sebelum masa pendaftaran ini. Dan tadi sampai dengan bulan Agustus ini jatahnya elit-elit partai untuk kemudian menyaring, menseleksi dan kemudian mengambil tokoh-tokoh yang memang bisa menjadi solusi dari masalah di Jawa Barat dan punya elektabilitas yang besar sehingga kemungkinan menangnya juga besar gitu.
Oke, oke. Artinya kalau kalau kan memang masih menarik ya. Tadi juga Kang Kunto menyebutkan bahwa ada kemungkinan kalau Golkar, Gerindra, PAN berkoalisi begitu. Nah, artinya kan eh, kemungkinan besar hampir pasti bahwa yang akan diusung adalah Ridwan Kamil. Siapa kira-kira yang akan berduet dengan RK kalau misalnya tiga-tiganya ini bergabung? Ya belum pasti juga, Mbak. Nggak ada yang pasti di politik masalahnya. Gitu. Yang paling potensial deh. Iya, sebenarnya kalau Kang Ridwan Kamil juga punya beberapa potensial ya, terutama kalau dari perolehan kursi di DPRD tentu Gerindra yang lebih besar perolehan kursinya daripada Golkar akan tetap ngotot misalnya mendapatkan kursi calon gubernur daripada wakil gubernur kan gitu. Dan ini mau tidak mau Golkar harus punya taktik dan strategi sendiri gitu kan. Kalau dengan Ridwan Kamil misalnya kemungkinan menangnya lebih besar, sehingga ya udahlah yang lain di wakil gubernur aja. Tapi kan kemudian ada kompetisi antara Gerindra dan PAN kemudian kalau memang tiga partai ini koalisi. Tapi dengan melihat pengototan masing-masing tokoh yang ada di masing-masing partai, bursa cagup di masing-masing partai, tampaknya akan sulit Mbak untuk kemudian membuat Gerindra dan Golkar ada di satu koalisi gitu kan. Karena masing-masing punya tokoh yang punya apa ya motif dan dorongan serius untuk menjadi calon gubernur dan bukan calon wakil gubernur gitu Mbak. Oke, Kang Kunto, Kang Abdi sudah bergabung juga baru saja ada Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Muhammad Iryawan. Pak Iwan, Pak Iwan selamat malam, bisa mendengar suara saya dari studio? Ya, malam, Oke, Mbak. ketemu lagi. Semalam kita bahas bola ya, hari ini kita bahas Pilgub Jabar. Oke, jadi saya ke Pak Iwan dulu ya. Pak Iwan, jadi kan nama Anda ada dalam bursa Pilgub Jabar nih. Sudah siap untuk maju atau gimana nih? Ya, nama kan boleh saja muncul ya. Kalau saya kan punya ketua umum, punya ketua dewan pembina, yaitu Pak Prabowo Subianto ya. Jadi kita tunggu arahan beliau. Ya, saya tidak tahu mau dikemanakan nanti untuk tiket calon gubernur dari Gerindra. Kita tunggu arahan, kita anak buah beliau. Jadi kita tunggu apapun putusan dari beliau, prerogatif beliau dalam partai Gerindra ini kita harus ikuti dan kita harus patuh kepada perintah dan arahannya. Begitu Mbak, terima kasih. Belum ada penugasan sejauh ini Pak? Belum. Belum ya? Ya kita tunggu kepada siapa beliau nanti akan memberikan tiket untuk Partai Gerindra di Jawa Barat ya. Kan ada beberapa juga kader Partai Gerindra yang masuk dalam nominasi kan. Semuanya juga belum pasti kan. Tinggal nunggu yang pasti itu nanti keluar dari beliau gitu. Itu aja kira-kira. Jadi kalau diminta partai pasti maju dong? Kalau diminta ya. Tapi mungkin ada yang lebih baik dari saya lah, kita serahkan yang lebih baik ya. Bagaimana dengan Pak Deddy Mulyadi nih, Pak Iwan? Ada ini nggak ada rival misalnya lah, let's say seperti itu kalau misalnya Pak Iwan nanti maju atau ditugaskan untuk maju dalam melalui partai Anda? Kan pasti satu, nggak mungkin dua-duanya dimajukan jadi calon gubernur kan? Ya kita tinggal nunggu dari beliau saja. Artinya kan ada opsi lain, Pak. Maksudnya? Artinya kan kemudian akan ada kalau kita lihat ya pertarungannya ya dari internal sendiri kan artinya akan ada opsi lain. Iya, kembali kepada pemilik partai. Ikut penugasan ya. Iya, itu kalau kita kan saya rasa kalau kita kan itu betul-betul satu komando ya. Beliau nanti mungkin usulan dari bawah atau dari mana ada si A si B, tapi kalau beliau sudah memutuskan si C, semua harus ikut. Gitu. Tapi Gerindra pasti ambil dari internal ya Pak? Nah itu dia, kita tunggu ya. Karena kan belum ada kepastian yang yang betul-betul pasti dan tertunggu sebentar. Kita pasti Pak Dasko dan Pak Mujani akan mengumumkan itu ya. Saya kan anak buah beliau, anak buah Pak Prabowo. Jadi
mau dibelok ke kanan ke kiri saya harus ikut. Gerindra kan punya perolehan suara tertinggi di Jawa Barat, tapi belum cukup tiketnya untuk kemudian mengusungkan langsung dari atau ya dari satu partai saja begitu, dari Gerindra. Rasa-rasanya akan berkoalisi dengan siapa? Jadi mungkin masih dalam penggodongan di internal nanti ya. Dari dalam partai sedang dipikirkan nantinya, pasti pada saatnya akan diberikan pengumuman kepada publik kira-kira akan kepada partai mana kita berkoalisi. Yang pasti kita menunggu hasil keputusan dari Bapilu ya, untuk memastikan dengan partai mana bergabung Gerindra untuk maju di dalam kontestan Pilgub di Jawa Barat ya. Golkar hampir dipastikan mengusung RK dalam Pilgub Jawa Barat ini. Pendapat dari Pak Iwan gimana? Saya rasa salah satu kota terbaik Jawa Barat saya. Yang bersangkutan pernah menjabat gubernur satu periode, dan dari Golkar mungkin memang menurut saya ya, dari antara semua tokoh-tokoh atau mungkin kader-kader ya, Ridwan Kamil paling tinggi lah elektabilitas dan popularitasnya. Karena dia meskipun pada saat sudah tidak menjabat, itu kan kamu cukup lama dari 5 tahun. Untuk popularitas dan elektabilitas tinggal dia gali sendiri, maka akan menjadi lebih tinggi ya, kira-kira demikian. Akan koalisi dengan Golkar atau head to head dengan Pak RK? Tanyanya jangan ke saya. Kan Bapak bagian dari partai, jadi saya bisa dong nanya. Kita Ketua Umum, kita tunggu. Ketua Umum kan nanti akan manggil sebuah perangkat pembantunya, pejabatnya mungkin akan diskusi baru diputuskan ya. Oke deh. Kita harus jeda sejenak, Bapak-bapak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda.